besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Syamsul Ma'arif, yang terhormat Ketua SIS Syamsul Ma'arif Bontang, Ibu Dr. Murni SPDI MPD, yang terhormat Bapak Ibu dosen serta staf akademik SIS Syamsul Ma'arif Bontang, yang terhormat mahasiswa dan mahasiswi SIS Syamsul Ma'arif Bontang, dan yang terhormat rekan-rekan panitia serta hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita buka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Habizur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Terima kasih kami sampaikan, semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi membawa berkah bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia Pelaksana oleh Saudara Nabi Rashid, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Samsul Ma'arif, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Pendidikan Samsul Ma'arif, yang terhormat SPIMB, yang terhormat Bapak Haji Ibrahim Masyarakat Pendidik selaku penceramah pada siang hari ini, yang terhormat Bapak dan dosen dan staf akademik, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat rekan-rekan panitia dan pengurus Distinction. Yang terhormat mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Tarbiyah Samsul Ma'arif. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa yukafi wasilah. Wa sallallahu wasallam ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Yang terhormat
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga pada hari yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus melaksanakan acara pelepasan mahasiswa praktik pengalaman lapangan atau PPL. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang membawa risalah tauhid, rahmatan lil alamin, suri toladan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sebagai ketua panitia, izinkanlah saya menyampaikan laporan kegiatan ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pelepasan PPL ini kami persiapkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, mulai dari perencanaan, koordinasi hingga pelaksanaan. Semua dilaksanakan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Rangkaian acara pada hari ini disusun dengan harapan dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mengingat kembali perjuangan beliau serta menjadi bekal rohani bagi mahasiswa PPL yang akan kembali melanjutkan perjalanan pengabdian mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ketua Selincar yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan, Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya, seluruh panitia yang bekerja dengan ikhlas dan penuh semangat, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Samsul Arif Bintang yang telah ikut berpartisipasi, serta seluruh pihak yang membantu, baik dengan tenaga, pikiran, doa, maupun materi. Semoga semua bantuan dan partisipasi tersebut menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga yaumil kiamat. Hadirin rahimakumullah, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal usaha kita, melimpahkan rahmat dan keberkahannya, serta menjadikan acara ini wasilah untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, marilah kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum memperkuat iman, menumbuhkan amal, dan memperbanyak selawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Demikian sambutan sekaligus laporan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Fadli atas sambutannya. Sambutan berikutnya oleh Ketua Kitshop Sulman Bontong, Ibu Dr. Umi SPDI BPD, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wasyukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ustaz Haini Rasadi selaku penceramah pada kegiatan Maulid Nabi di kesempatan kali ini yang saya hormati Ustaz Misbahul-Hudir selaku Ketua MUI sekaligus Ketua Bidang Akademik Masjid Samsul Ma'arif Kabupaten, Ibu Minasih, Ibu Karina, dan Bapak Ibu dosen yang ada pada siang hari ini yang saya hormati, anak-anak ibu yang hebat dari semester 1. Ada yang hadir? Mana semester 1? Luar biasa. Allah Akbar. Keren. Semester 3? Luar biasa. Kelihatan nggak ibu? Kelihatan lah. Semester 5? Mana semester 5? Mantap. Semester 7?
paling mendadak semester 7 ini karena sebentar lagi mau dilepas. Tapi lepasnya bukan seperti yang di dalam santai. Dan anak ibu yang di depan luar biasa kameranya tadi. Kita kasih aplaus dong untuk anak-anak ibu yang di depan ini. Ada yang masih di kelas berapa? Oh, kelas 5. Ini ada yang kelas 5. Ada yang SMA? Oh, alhamdulillah. Ada yang SMP? Luar biasa, mantap ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bersedia membantu meramaikan kegiatan ini di kampus Islam. Mudah-mudahan nanti kalau lulus kuliah di sini ya. Baik, Bapak Ibu dosen dan juga anak-anak ibu yang ibu sayangi, alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam mengemban amanah yang diberikan Allah pada kita melalui kegiatan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus melaksanakan kegiatan pelepasan untuk kakak-kakak tingkat kalian yang semester 7 yang akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan. Insya Allah akan dimulai 1 Oktober sampai 30 Oktober di sekolah-sekolah sekota Bontang. Karena dalam BPR tersebut satu sekolah satu mahasiswa saja. Nah ini siap-siap untuk yang semester 1, siap untuk PPL. Semangat, tunggu beberapa semester lagi. Sebentar kok menunggunya. Yang semester 3 semakin dekat mau PPL. Yang semester 5 apalagi. Dan alhamdulillah yang semester 7 sudah sampai waktunya. Baik, anak-anak ibu yang hebat yang dimuliakan oleh Allah, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita tidak bisa lepas dari setiap harinya kita harus meneladani apa yang sudah diberikan tauladan kita sebagai Rasulullah SAW, di mana kita sudah diberikan bekal dari beliau. Rasulullah itu apa? Fas. Apa itu fas? Fatonah, amanah, sidik, tabligh. Kalau disingkat FAST, fas. Nah, itu yang harus kita jalankan di setiap kegiatan kita hari-hari. Tetapi pada kesempatan kali ini insya Allah nanti akan diuraikan langsung oleh Ustadz Muhammad Rosadi yang akan mengisi kegiatan kita di siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu itu kita bisa ada manfaat yang luar biasa, kita bisa silaturahim bersama, bisa melaksanakan kegiatan ini berkolaborasi baik dari Istitsam maupun dari organisasi atau dari pesantrennya ini, dari pesantren Nurul Ihsan dari bukan dari mana Mas? Oh, Ashabul Muslimin, saya kira dari Ustaz Boymi. Oh ya Bang, selamat datang ya Mas ya. Mudah-mudahan selalu di kampus ini. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan beberapa majelis, baik itu dari majelis taklim maupun dari majelis anak-anak yang ada di pesantren di panti asuhan maupun yang ada di organisasi-organisasi yang ada di Kota Bontang. Selain itu juga kita akan mengembangkan ukhuwah kepada saudara-saudara kita, terutama sesama mahasiswa yang tadinya hanya say hello ketemu di kampus pada malam hari ini, pakai kedengaran motornya saja. Tetapi dengan adanya begini kita bisa bertatap suara, bisa saling silaturahim, menjaga keharmonisan juga kebersamaan kita untuk memajukan kampus kita.
yang tercinta ini. Anak-anak ibu yang hebat, Bapak Ibu dosen yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak bijaksananya jika saya katakan hebat. Pada intinya, marilah kita istiqomah dalam menjalankan amanah ini di kampus Trisakti yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan, kebermaknaan, kebermanfaatan, dan juga tetap semangat dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mas Binardi selaku ketua panitianya dan juga para mahasiswa sebagai panitianya yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan berhasil dengan baik. Alhamdulillah, sekali lagi saya berterima kasih kepada semua jajaran panitia dan juga donatur ya yang mendonaturkan apapun yang demi kelancaran kegiatan pada siang hari ini. Dan juga tidak lupa BEM Samsul Ma'arif Bontang, meskipun baru beberapa hari dikukuhkan tetapi kiprahnya sudah bisa kita lihat bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada acara inti, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Nabi Muhammad, inspirasi kepemimpinan visioner bagi generasi milenial. Acara akan diawali dengan pembacaan Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh tim Hadroh Asbahul Muslimin. Kepada tim Hadroh kami persilahkan. فانفلقا صبح الكمال من النور والعنود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
ونهج سبيله يا الله به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau perempuan suaranya tinggi-tinggi, tapi kalau udah marah, emosi langsung meledak-meledak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kami hormati Ketua Stitsham Dr. Murni, yang semoga selalu diberikan kesehatan walafiat, selalu diberikan ilmunya kepada kita, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati teman dosen, insyaallah cerdas berdua. Dr. Agus Haji Misbahul Munir yang sudah bersama-sama kita PKDP di Surabaya, mudah-mudahan langsung jaya. Yang kami hormati Ibu Minarsi, yang
kami hormati juga ini teman dosen sekaligus di unik nih mana semester 1 mana, semester 3 mana, semester 5 mana, semester 7 nih Ibu Mutmainah dosen sekaligus teman dulu seperti kalian, Bapak ngajar mata kuliah biasa usul fiqh Mutmainah Sukriyani. Pas di S3 kok ada nama ini seperti tidak asing. Oh ternyata dulu mahasiswa, sekarang teman kuliah S3. Mudah-mudahan lulus tepat waktu ya. Tapi alhamdulillah Bapak udah curi star duluan. Curi starnya udah Sinta 2 udah publish. Ya alhamdulillah. Karena syarat sidang tertutup harus Sinta 2. Sementara yang lain belum publish, masih cari-cari di mana. Alhamdulillah Bapak udah publish Sinta 2. Dan unik lagi, ini semester 3 sekarang ada bapaknya. Bapaknya kuliah, anaknya dulu udah lulus duluan. Di belakang Ibu Binaris itu. Kalau anak saya dulu mau aja tulis istidsyam, udah satu kelas, tanya sama Pak. Iya Pak Ria. Dulu anak saya sempat satu malam di sini ikut kuliah. Udah gitu dia nangis-nangis mau pindah. Tapi alhamdulillah kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati juga grup hadroh Ashabul Muslimin, Masya Allah masih muda-muda semuanya, mudah-mudahan nanti kuliah di istidsyam ya. Ini juga di istidsyam kuliah. Pada siang hari ini kita akan bahas satu tema tentang Nabi Muhammad, inspirasi pemimpin visioner bagi generasi milenial. Pertanyaannya, apakah sekarang ini generasi milenial semua? Apa ada yang generasi Z? Jangan-jangan ada alpha juga. Dalam berbagai literatur, baik itu jurnal-jurnal yang bersintak 1, 2, bahkan ada yang belum bersintak. Dan mudah-mudahan kita doakan istidsyam itu cepat terbit sintanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Termasuk juga dalam jurnal internasional banyak sudah mengungkapkan dan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai pemimpin dari segala hal. Dalam rumah tangga bagus, dalam memimpin sholat baik, dalam memimpin strategi perang juga jitu, dalam bermuamalah sosial juga ada. Teringat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di bawah pohon. Ketika beristirahat di bawah pohon dengan ulasnya, ada kafir Quraisy pada saat itu namanya Daksur. Kesempatan buat dia. Wah, ini orang yang saya benci. Kebetulan lagi lengah dia. Pedangnya Rasulullah ditaruh di sampingnya, langsung diambil dan diuluskan kepada Rasulullah. Ditanya, ya Muhammad, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa membela kamu sekarang dariku? Pedang sudah di leher. Apa jawab Rasulullah? Dengan tenang. Rasulullah tidak panik mengucapkan Allah. Seketika itu juga
Pedang yang dipegang oleh Daksur langsung jatuh, tangannya gemetar, kakinya juga langsung kaku. Pedangnya jatuh, diambil sama Rasul. Sekarang gantian. Wahai Daksur, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu kalau aku ingin memukulmu? Apa jawab Daksur? Tidak ada, kecuali engkau memaafkan aku. Masya Allah. Rasulullah mendengar kalimat tersebut langsung, ya, kamu saya maafkan, tapi jangan diulangin lagi ya. Betul-betul akhlaknya Rasulullah. Nabi kita pun akhlak yang mulia, akhlaknya itu Al-Quran. Sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, kami ingin tahu dong. Nah ini pakai bahasa kita ya. Bagaimana sih akhlaknya Rasul di dalam rumah? Kalau mungkin memimpin kita di masyarakat sholat bagus, tetapi bisa jadi di dalam rumah itu beda. Kan ada tuh ya, kelihatannya dia orang yang baik, dermawan, ternyata di rumah sama istrinya KDRT. Coba ini apalagi sekarang lagi viral, itu lagi viral di Bekasi. Ini bikin malu juga nih ulama, bikin jatuh nama ulama. Dia katanya ketua lagi, ketua organisasi, punya anak angkatnya yaitu digagahin semuanya, bikin malu lagi, jatuh lagi nama ulama. Yang padahal kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Kita mungkin sudah jauh dengan Nabi, tidak bisa melihat wajah Rasul, tidak bisa mendengar suara Rasul, tapi Rasulullah kangen dengan kita. Asyuku ala ikhwani, aku begitu kangen, hidup berat kepada saudara-saudaraku. Para sahabat kaget, ya Rasul, alasna ikhwanuk ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara engkau ya Rasul? Lah, tidak. Kalian itu adalah para sahabat-sahabatku. Aku kangen kepada saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah melihat bagaimana aku berjalan, tidak pernah melihat bagaimana aku berucap, tapi mereka beriman kepadaku dan juga selalu mengedepankan sunnah-sunnah. Itu saudara-saudara. Makanya di dalam kitab Simtud Duror itu kan sudah disebutkan di awal, ya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat dari Rasul, bagaimana caranya? Caranya adalah sallu, bersolawat, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah, kirimkanlah salam kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Apa sih itu syafaat? Gampangnya sederhana, syafaat Rasul itu adalah orang dalam. Ini kalau kita punya orang dalam enak gak sih? Nih mahasiswa, mahasiswi, kalau kita punya orang dalam enak gak sih? Mau masuk kerja ke perusahaan besar, ada orang dalam, masuk nggak? Mau jadi menteri, ada orang dalam, jadi nggak? Mau masuk sebuah universitas ternama, nggak ada orang dalam, masuk nggak? Harus jalur mandiri. Nggak ada. Kalau ada orang dalam,
gampangnya, sederhananya kita mau masuk surga mengandalkan amal kita. Amal kita apa sih? Udah habis kemakan sama gibah-gibah kita. Ini apalagi yang perempuan mahasiswi ini. Aduh, kalau udah kumpul 3 orang, mungkin pertamanya lurus, keduanya masih bagus, ketiganya udah mulai gibah. Ini bukan ngejelekin mahasiswi, bukan. Ada bem, ada bem. Mana bem? Yang satu, alhamdulillah tadi dengerin ceramah oleh Nabi. Kita mendengarkan bagaimana ustaznya itu untuk kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat. Masih bagus. Orang yang kedua nyambung. Iya ya, kalau kita bersolawat hati kita akan tenang. Ditambah lagi kalau kita rajin bersedekah. Bagus kan? Bagus? Bagus enggak? Orang yang ketiga ini mulai. Iya ya, kemarin tuh jamaah si aku, masa dia dimintain sumbangan buat murid Nabi nggak mau ngasih? Jangankan 10.000, 5.000 aja nggak mau ya. Udah mulai menit keempat ditambahin lagi. Iya tuh emang jangankan dia ngasih 5.000, orang dia mah kemana aja pengen mobil aja minta dibayarin. Udah mulai gibah. Maka ketika kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, banyak-banyaklah kita bersolawat. Rasulullah sebutkan, man shalla alaihi fi yaumin aw lailatin 10 marratin wajabat alaihi syafa'ati. Siapa saja orang yang bersolawat kepadaku 10 kali saja, 10 kali, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, 10 kali. Mudah ya, gampang, nggak perlu waktu lama berjam-jam. Tapi Rasulullah janjikan, wajabat alaihi syafa'ati, wajib baginya untuk mendapatkan syafaat. Makanya ada pepatah menyebutkan, siapa dekat dia dapat. Benar nggak? Yang benar siapa dekat siapa dapat, apa siapa cepat siapa dapat? Mana sini? Kalau untuk momen sekarang siapa dekat dia dapat, yang dekat pohon pisang pasti dia dapat. Ya, yang jauh dari pohon pisang itu susah dapat. Tadi kenapa sih nggak perebutan? Oh kita kan mahasiswa, Pak Ustadz elegan dong. Nanti kalau udah doa baru rebutan. Ya sebenarnya rebutan itu kan cuma gembira saja, ekspresi gembira kita menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah dong, Allah. Mana sih mahasiswa? Padahal generasi milenial masih muda, bilang Allah aja membleh. Semangat dong, Allah. Masa mau mendapatkan syafaat Allah? Kecuali kalau udah nenek, giginya nggak ada, metik namanya, baru bilang yo. Karena udah gak ada giginya, dan memang gigi itu salah satu instrumen dari makhrajul huruf. Kalau orang udah giginya permisi satu persatu, mohon maaf, pasti ada kesalahan, baik sifat hurufnya, makhrajul hurufnya. Siapa dekat dia dapat. Siapa dekat dengan Nabi Muhammad, maka dia akan dapat syafaat. Siapa dekat dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dengan bersolawat, dengan mengikuti sunnahnya, maka dia juga akan dapat syafaatnya Rasulullah. Jangankan kita yang sholat 5 waktu, jangankan kita yang sama orang tua kita tidak pernah toksik. Ini anak-anak mahasiswa ada yang suka toksik sama orang tuanya.
gara-gara main FF, gara-gara main Roblox. Ada? Jangan. Kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, masa kita tidak mendapatkan syafaat Rasul? Mohon maaf, ini mungkin bahasanya agak keras, bahasanya agak tidak sopan. Anjing saja masuk surga gara-gara ngikutin Ashabul Kahfi. Allah abadikan waza'iluhum kalbuhum. 7 orang Ashabul Kahfi yang soleh-soleh ini, mereka dikejar-kejar sama raja yang tidak bertauhid, sama raja yang zalim, ngumpet di dalam gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Ini surah apa ini? Surah Al-Kahfi. Tepuk tangan dong buat Ashabul Muslimin. Kalau mahasiswa ditanya surah apa langsung nyambung. Ini mah enggak nyambung. Tapi kalau ditanyain apa lirik lagu baru nyambung. Ini nyambung nih pas ini. Dia ada kata makin gagah, suka-suka, rambut merah-merah gitu ya. Aduh, itu langsung nyambung tuh kalau gitu. Gimana sih? Iya, dia ada suka gagah gitu, pokoknya lah. Nah, anjing Ashabul Kahfi yang kalau secara hukum anjing itu najis, anjing itu haram, tetapi masuk surga gara-gara dekat sama pemuda-pemuda yang beriman. Kok kita dekat sama dosen-dosen yang baik, kita dekat sama guru-guru kita yang baik, kita tidak mendapatkan syafaat Rasul? Keterlaluan. Pasti ada kesalahan-kesalahan lain. Maka ketika kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, sehingga kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah sebagai pemimpin yang visioner, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak baperan, jangan sedikit-sedikit baper. Memang kita sama Rasulullah itu bedanya cuma sedikit kan? Ya. Rasulullah manusia, kita juga manusia. Cuma bedanya Rasulullah mendapatkan wahyu, kita tidak. Rasulullah makan, kita juga makan, tapi beda. Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit makan. Ya. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit makan. Makanya kolesterol, darah tinggi, obesitas. Rasulullah memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Ini bukan nyimpan, bukan. Ini langsung ketawa aja nih. Bukan. Ini membuat kita semua. Rasulullah kan ditanya, kenapa ya Rasulullah selalu berpuasa pada hari Senin? Di annal isnain yauma wulidtu. Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Jadi aku memperingati hari lahir dengan berpuasa, dengan sedikit makan. Kalau kita sedikit makan, ulang tahun traktiran ke kafe, ke City Mall, tuh kafe korek. Bedanya juga sedikit juga. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Cuma bedanya Rasulullah tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit tidur. Dengerin ceramah baru 1 menit langsung muak. Tuh belakang tuh semua. Baca Quran baru 1 halaman udah muak. Baca WA, baca WA sampai berjam-jam muak. Nih apalagi jangan sampai gara-gara ada grup WA kalian tuh jadi durhaka sama Allah dan Rasulnya. Kok bisa? Iya, sekarang banyak grup WA yang menyatukan kita dengan mantan-mantan kita waktu di SMA. Tuh, hati-hati. Mantan-mantan di SMA ketemu lagi sama kita. Ini ada segini mantan saya nih. Waduh. Di grup WA langsung dicapri.
Aduh, ketemuan yuk. Akhirnya apa? Jadi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jadilah itu berzina. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan kayak kemarin kejadian tuh. Nih, jangan sampai ada pada mahasiswa kita nih kejadian seperti Tiara dan Alfi. Ya, Tiara dan Alfi. Tahu beritanya? Tiara sama Alfi. Nggak tahu. Ini mahasiswa kuliah banget sih. Jadi mahasiswa harus aktif dong. Masa nggak tahu berita yang terkini, berita viral? Tiara sama Alfi yang kumpul kebo 5 tahun dalam kontrakan tanpa ikatan pernikahan. Ini kan perzinahan. Oh, nggak berzina, coba aja kalau nggak berzina satu kontrakan, satu kos-kosan 5 tahun tanpa ikatan pernikahan. Akhirnya apa? Udah jelas wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan deket-deket zina karena zina itu fahisyah, dosa besar, wa sa'a sabila, dan dampaknya besar. Ya Allah, gara-gara emosi sesaat si Alfi dikunciin dari dalam, nggak boleh masuk. Besoknya dia marah-marah, muncak. Akhirnya si Tiara yang sudah dizinain sama dia 5 tahun dibunuh. Apa berhenti di situ? Tidak, masih kesel. Dimutilasi 65 bagian. Coba dibuang ke Mojokerto di hutan. Dagingnya itu tulangnya yang dimutilasi dibuang. Dagingnya dipotong-potong sampai 500 potong. Untung gak dijual sama dia. Dia kan tukang daging juga, tukang jagal, makanya rapi dia motongnya. Wasa asabila, dampaknya tidak baik. Mungkin binatang saja tidak seperti itu. Inilah kalau sudah kemasukan setan, lebih jelek daripada setan, lebih jelek daripada binatang. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad tarakna fi jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami penuhi, kami isi neraka jahanam itu dengan golongan jin dan manusia. Kenapa sebabnya? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, dikasih pikiran, tidak pernah digunakan untuk merasa. Walahum a'yun. Mereka dikasih mata, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda yang Allah cinta. Selalu dibuat untuk melihat yang tidak baik, melihat tawuran, melihat tontonan-tontonan yang tidak baik. Walahum adan, mereka dikasih telinga, tapi sayang la yasma'una biha. Tapi telinga yang tidak pernah digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, tidak pernah digunakan untuk mendengarkan nasihat Al-Quran. Apa cakap Allah di akhir ayatnya surah Al-A'raf ayat 179 ini? Ulaika kal-an'am, mereka bagaikan binatang, bal hum adall, bahkan lebih keji, lebih jelek, lebih jahat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Yang kedua, Rasulullah sebagai visioner
pemimpin yang patut kita jadikan contoh, maka kita rindu. Dalam kitab Sibtud Duror juga disebutkan, ya ayyuhal mushtaqun ila ru'ya jabalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang rindu berat, rindu gak sama Rasul? Yang perempuan jangan gengsi, rindu gak sama Rasul? Faya ayyuhal mushtaqun, wahai orang-orang yang rindu berat sama Rasul. Rasulullah saja rindu sama kita, kok kita tidak membalas rindu Rasul untuknya? Berarti kita ini bertepuk sebelah tangan. Sayang, Rasulullah saja rindu sama kita, masa kita tidak rindu kepada Rasul? Maka bagaimana agar kita rindu kepada Rasul dan juga kita bisa melihatnya ila ru'ya jamali, kepada tampannya wajah Rasulullah yang seperti rembulan itu. Rasulullah berjalan yang tadinya gelap jadi terang karena Rasulullah tercipta dari cahaya terang. Inilah bedanya kita dengan Rasul. Kalau Rasul diciptakan dari cahaya, kita diciptakan dari tanah. Kalau kita suka marah-marah, berarti tanahnya tanah sengketa. Kalau kita sukanya belanja COD, ini suka COD di bahasa dia. Ini suka COD bertransfer ini. Kalau sukanya itu belanja COD, berarti diambil dari tanah abang. Belanja dulu. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, agar kita bisa nanti dipertemukan oleh Rasulullah, melihat bagaimana wajahnya Rasulullah, maka sallu alaihi wa sallimu tasliman, berselawat. Maka mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah Nabi Adam alaihissalam. Begitu rindunya kepada Rasulullah, dia melihat di pintu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Muhammad bergandengan dengan lafaz Allah. Berkesimpulanlah Nabi Adam bahwa Muhammad ini bukanlah orang sembarangan. Pasti diistimewakan karena namanya berdampingan dengan nama Allah. Ini kalau kita melihat di masjid-masjid, di musola-musola, itu ada lafaz Allah di sebelah kanan, ada lafaz Muhammad di sebelah kiri, begitu ya? Nih, pernah nggak nanya sama orang yang bisu, orang yang tuli, tahu nggak mereka itu Allah Muhammad? Jangan-jangan mereka tidak tahu. Yang mereka tahu Allah dan Muhammad itu suami istri. Ada yang begitu. Karena mereka tuli, mereka bisu, mereka tidak pernah mendapatkan dakwah dari ustaz-ustaz, dari mubalik-mubalik yang mengerti bahasa isyarat mereka. Karena yang mereka inginkan berdakwah dengan bahasa mereka, yaitu bahasa isyarat. Tapi belum ada, bahkan jarang mubalik-mubalik, ustaz-ustaz yang menjelaskan kepada mereka ini Allah Tuhan kita, ini Muhammad Nabi kita. Mereka tidak pernah tahu itu. Akhirnya banyak mereka berkesimpulan Allah Muhammad suami istri. Alhamdulillah, subhanallah. Nabi Adam saking kangennya, rindunya, pengen tahu ini namanya Muhammad siapa. Bertanya kepada Allah. Dalam sebuah riwayat, Nabi Adam meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin tahu bagaimana wajahnya Muhammad ini, karena namanya berdampingan dengan namamu ya Allah. Allah sebutkan, wahai Adam, secara fisik Muhammad itu belum dilahirkan, tetapi nurnya, nur Muhammad telah aku ciptakan qabla amain,
2000 tahun alfain, 2000 tahun sebelum engkau diciptakan. Ya Allah, engkau ini kan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Aku ingin melihat wajahnya. Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk merapatkan jempolnya. Nih, dirapatkan jempolnya. Coba, ayo rapatin jempolnya semuanya. Jangan nempel terus di handphone jempolnya. Nih, ditempelin jempolnya. Disitulah terlihat wajah Rasul. Dan di saat itu kangennya terobati dan ingin diabadikan dalam memorinya. Nabi Adam mengucapkan marhaban bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikecupnya dan ditempelkan di matanya 3 kali. Dan inilah yang menjadi sunnah untuk kita. Ketika kita mendengarkan lantunan suara azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita tempelkan ini jempol kita, marhaban bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tempelkan. Insyaallah para ulama menyebutkan apabila kita istiqomah melakukan itu, kita akan dihindarkan dari penyakit buta. Kita akan dihindarkan nanti di saat di hari akhirat tidak bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melihat Rasulullah, terutama dalam mimpi kita. Ya, dalam mimpi, Masya Allah, kalau kita melihat Rasul dalam mimpi, maka itu adalah Rasulullah yang benar, tidak KW, bukan jelmaan dari setan. Rasulullah bersabda, la yatamatsalu syaitanu bi, tidak bisa setan itu akan meniru wajah di dalam mimpi. Lalu yang ketiga, wa ya man yakhtubu wisalahu yaqmatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan siapa saja orang yang mengatakan dia ingin bertemu dengan Rasulullah, baik secara sadarnya ataupun secara tidurnya, maka caranya adalah banyak-banyaklah bersolawat pada Rasul. Kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah pun bersolawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau secara kaidah usul fikih, ini kebetulan Bapak dosen ngajar kaidah usul fikih. Ini nanti ketemu nih yang semester 4, semester 5, semester 6. Kaidah usul fikih itu menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap kata perintah di dalam Al-Quran lil wujub itu menandakan hukumnya wajib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Di sini fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Maka kalau ini kata perintah sesuai dengan kaidah usul fiqh menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kata perintah itu menunjukkan arti wajib, maka bersolawat itu hukumnya wajib buat kita. Orang yang tidak bersolawat maka dia berdosa. Aduh, kita kok Islam nggak pernah bersolawat. Sebenarnya solawat itu sudah kita ucapkan di saat kita sholat. Makanya di saat sholat itu ada solawat dan itu menjadi rukun dalam sholat. Kalau dia tidak pernah bersolawat, maka sudah dipastikan dia tidak sholat. Minimal di dalam sholat kita yang 5 waktu itu kita sudah bersolawat 9 kali.
Sholat subuh itu ada sholawat di tahiyat akhir. Sholat zuhur tahiyat awal, tahiyat akhir 2 kali. Begitu juga sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jadi kita sudah bersolawat 9 kali setiap hari, meskipun kita tidak tambahkan dengan solawat-solawat seperti yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah, sebagaimana diucapkan dan disebarkan oleh para mubalik-mubalik, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, bahwa dengan rahmat Allah lah kita bergembira. Mudah-mudahan dengan kegembiraan kita menyambut rahmat Allah, karena Rasulullah juga merupakan rahmatan lil alamin, kita semuanya dimudahkan dan dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang visioner, pemimpin yang tidak baperan, pemimpin-pemimpin yang adil, dan juga kita dijadikan sebagai pemuda-pemuda yang tegar imannya sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam amal ibadah kita sehari-hari. Akhirnya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustaz atas ceramah yang penuh makna dan sangat bermanfaat. Semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Pelepasan PBL mahasiswa. Acara berikutnya yaitu prosesi pelepasan mahasiswa PBL Stit Syamsul Ma'arif Batam. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama.
Baik, diharapkan semua mahasiswa silakan berdiri untuk sesi foto bersama. Silakan mahasiswa berdiri semuanya. Semua hadirin silakan untuk berdiri. Naik deh, kena di sini. Naik semuanya. Iya. Dokumentasi. Panggil ibu. Ibu sudah pergi. Oh iya, kamu aja. Dokumentasi. Oh, di ini. Foto semua. Iya, iya. Makan. Skip. Satu, dua, tiga. Gak mau. Oke. Satu, dua, tiga. Hadirin dimohon dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu prosesi pelepasan mahasiswa BBS Syamsul Ma'arif Angkatan ke-17. Prosesi pelepasan akan dipimpin oleh Bapak Haji Miri selaku Ketua Bidang Akademik serta doa bersama. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita secara resmi pelepasan peserta KK PKL ya, yaitu praktek mengajar ke sekolah-sekolah pada semester 7, dan seiring dengan berakhirnya peringatan Maulid, mari kita berdoa dulu, berdoa mengakhiri Maulid, dan kemudian yang kedua berdoa untuk kesuksesan untuk semester 7 tadi. Ini sudah ada. Seiring dengan ada afternya diberi nama dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tughfaru biha al-dhunub wa tuslahu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-qusur wa tahinu biha as-su'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Allahumma jam'ana jam'an mubarakan fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah yassir wa la ta'sir. Allahumma yassir umurana wa nawwir qulubana wa ahsin akhlaqana. Allahumma ij'alna nuran fi qulubina wa nuran fi asma'ina wa nuran fi absarina wa nuran fi abdanina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wal qamari ilayhi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alna ya Allah muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanya mahasiswa serta Bu Murni dan Bapak Ibu dosen yang ada dalam serta jamaah. Ashabul muslimin subhanallah barakallah. Mudah-mudahan barokah namanya. Untuk adanya mahasiswa yang mau PKL ya, di sini PPL, silakan ke depan. Ayo, yang mau PPL semuanya ke depan, biar kelihatan bahwa kalian benar-benar mau PPL. Silakan ke depan. Yang semester 3 sabar, apalagi yang semester 1 harus lebih sabar. Ya. Semester 3 2 tahun lagi, semester 5 berarti setahun lagi kan. Jadi sabar. Ayo silakan. Cawas sebelah. Ya. Sebelah kiri.
saya menang. Untuk kali ini yang cewek di depan. Ya, karena lebih tinggi ya, lebih tinggi cowok biasanya. Yang paling tinggi nanti ada di samping paling tinggi. Silakan Mas. Foto dulu. Foto aja. Ya, baik. Silakan siap. Ya. Baik, terima kasih. Gak apa-apa di belakangnya, samping sebelah, sampingnya cowok boleh di belakangnya yang paling tinggi, yang paling tinggi ya. Oke, baik. Sudah. Ini boleh dipindah. Ya, langsung ya lebih cepat. Kuotanya sama itu pakai yang Sudah. Baik. Ada mahasiswa. Ya, acara apa sih? Sudah katanya Mia. Boleh deh kalau gitu. Kita depan banyak hanya bisa berita. Aku juga mau kayak gitu. Di sela-selanya ya. Di sela-selanya. Ngerti di sela-selanya kan? Nah, di sela-selanya. Oke, baik. Sambil kalian merapikan, saya sampaikan bahwa PPN adalah merupakan bagian dari perkuliahan yang memiliki nilai SKS sebanyak 3 SKS, 4 SKS. Maka tentunya kalau ada di antara kita yang sampai gagal kemudian dalam PPN atau tidak ikut PPN, maka secara otomatis itu tidak akan mencapai target untuk bisa mengikuti program selanjutnya. Maka diikuti dengan baik, laksanakan dengan baik apa yang nanti kalian termasuk yang kewajiban ini, sehingga kalian benar-benar akan mendapatkan nilai dan Kalau HP itu udah back screen apa backlight. Kok ini nyampe kamu? kemudian yang paling utama ketika kalian masuk ke rumah orang ya SD, SMP maupun SMA yang dimana kalian untuk melaksanakan PPN tadi, maka yang paling pertama dan pertama semua mereka pasti tidak akan melihat kalian karena kalian gagah, cakap atau karena apa, tetapi yang dilihat oleh mereka adalah bagaimana agama, berarti akhlak kalian, bagaimana cara mengumpul ke mereka, ya. Terus ikutilah apa yang mereka hargailah mereka sebagai tuan rumah, bahwa kalian memang untuk melaksanakan itu. Jadi cara berkomunikasi juga jangan sampai gagal ya dalam berkomunikasi, kemudian tidak usah komentar, tidak usah takut. Nah, karena kenapa? Karena biasanya kalau pertama ketemu orang kadang-kadang terutama yang pertama orang suaminya laki-laki yang gak suka kadang-kadang, apalagi yang gak pernah aja. Nah ini kalau pesan saya cuma satu, bahwa tunjukkan akan kalian ya, kalau kalian berinsan terhadap yang tentunya nanti sebagai lokasi yang akan melanjutkan membuktikan apa kalimat yang diajarkan oleh
kita sebagai hamba yang akan membuktikan, berarti kita akan menjadi pelajaran bagi semua siswa-siswa yang ada di sini. Bersikaplah baik dan terpilih sikap baik kalian, cara mengajar kalian, cara mendidik kalian, yang mereka materi kalian kepada mereka itu akan Jaganya bapakmu, Bapak. oleh Bapak, para siswa Bapak. itu. Jaganya bapakmu. Jaganya bapakmu. Wajah. Kalian sikapnya nanti agak aneh, pasti kalian nanti akan tidak akan dihormati. Nah ini penting. Kemudian yang kedua, ngajar bukan hanya sekedar tentang penampilan bagus, tapi juga tolong sebelum mengajar dipahami betul apa yang akan kalian sampaikan nanti. Tolong dikuasai betul apa yang kalian ajar nanti, sehingga kalian pun seakan-akan sudah berkepala maka akan semalam saja. Tapi kalau benar seakan-akan sudah berkepala, nanti kita mulai ingat pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran. Kalau istilah aku itu namanya pahit kamu. Pahit kamu itu berarti apa? Pembelajaran aktif, kemudian komunikatif, termasuk disebut akibatnya bermain yang menyenangkan, kemudian menyenangkan itu penting. Kalau sampai kalian pasti kemudian tanpa adanya senyum, adanya bisa menyenangkan siswa, maka kalian pasti menyatakan sesuatu. Nah ini tolong diperhatikan. Yang terakhir yang ketiga, maka dan putra setiap praktek wajib pakai sok hitam, ya nggak pakai kesalahan besar. Yang rambut panjang wajib potong. Nah ini kayaknya masih ada ya. Mohon maaf ya, ini penting untuk kalian paham. Di situ adalah kalian akan menjadi contoh. Yang perempuan buku nggak boleh panjang. Kalau bukunya panjang malu-malu. Ya, bukunya panjang karena siswa SD itu biasanya langsung diperiksa gitu. Ya, nanti kalau sekali saya periksa kayaknya banyak panjang. Nah, maka tolong langsung dipotong, ya, langsung dipotong. Kemudian nanti insya Allah Bapak surat dari sekolah dari kampus ya. Ya, nanti ya, apa dari sini kita akan berangkat untuk ke sana dan mari kita bersama-sama kita membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran berarti saya sudah dilepaskan atas nama tentunya spesial ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah karena barokah dari kita baca ala hadhihi wa ala kulli niyyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan selesai baca berarti kami sudah resmi melepaskan saudara-saudara untuk melaksanakan PTN di sekolah-sekolah yang kalian tuju. Terima kasih. Insyaallah kita tutup bersama dulu dengan para dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Dan tiga ya. Satu, dua, tiga. Selesai kalau bentuknya beda cara. Satu, dua, tiga.
Pindah. Kursi lihat ya. Alhamdulillah dengan demikian berakhirlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta pelepasan PPR mahasiswa angkatan ke-17. Selanjutnya akan ada penampilan dari tim Azwar Muslimin sebagai penutup. Kami selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad. Oke, terima kasih pada tim Hadra. Tepuk tangan aplausan cukup meriah untuk tim Hadra. Oke, sebelum kita pulang ada pengumuman dan ada hadiah yang perlu dibawa pulang. Sebelumnya Ibu sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah, perayaan Maulidul Nabi telah kita laksanakan dengan meriah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Sebelum kita pulang, Ibu umumkan dulu hasil karya dari teman-teman yang berupa pohon pisang yang mewakili dari semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Baiklah, teman-teman, Ibu akan umumkan punya siapa ya yang juara 1. Saya ucapkan luar biasa karya-karya mudah-mudahan depannya tambah hebat, tambah kreatif dan luar biasa. Oke? Ya. Juara yang keempat. Semester 1. Silakan ke depan untuk mewakili mengambil hadiahnya. Mohon Ibu Ketua untuk menyerahkan. Apa lagi ya? Di depan, ya. Monggo siapa yang menyerahkan? Oh, nanti aja. Lanjut. Juara ketiga semester 5. Silakan ke depan untuk yang mewakili menerima hadiah. Lanjut sambil menunggu juara kedua semester 7. Juara pertama semester 3. Silakan menuju tempat penerimaan hadiah. Ayo cepatkan. Juara 1, 2, 3, dan 4. Ayo, juara 1 semester 3. Mana semester 3? Oh iya. Juara 2 semester 7. Mana semester 7? Semester 3. Juara 3. Juara 4. Oke. Dimohon Ibu Ketua untuk menyerahkan hadiahnya. Mohon diabadikan Mas fotografer. Ya. Tepuk tangan untuk timnya. Juara ke Mas Alba. Mana tepuk tangannya? Nah, foto bersama dulu Mas, jangan pergi. Juara 1 belum Ibu, juara 1. Yang paling semangat, paling duluan datang batangnya. Paling duluan batang datang. Foto bersama. Oke, sekarang foto bersama dulu Ibu Ketua sama para juara. Satu.
Satu dua tiga, satu dua tiga, satu. Ibu, bu, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Oke, kita ucapkan selamat. Alhamdulillah sudah tampilkan tanda kreatif dan luar biasa. Sekalian saya tutup akhirnya pembagian hadiah berkati sudah acara malam kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.